Ketika yang diketahui ini terjadi dengan indera melezatkan, maka itu dicintai. Ketika yang diketahui ini terjadi dengan indera melezatkan, maka itu dicintai. Makanan yang nyaman diketahui dengan indera rasa, otomatis makanan itu kita cintai, kita ketujui. Pemandangan-pemandangan yang indah yang bila kita pandang menimbulkan kelezatan, otomatis itu kita cintai. Nah, maksudnya bagi tabiat manusia yang sihat itu ada kecenderungan kepadanya yang lezat dan nyaman itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salasun, at-tibu wan nisa'u wa ju'ila qurratu aini bis salah. Ini Nabi kita bersabda, ujar Sidin, dicintakan kepadaku dari duniamu itu 3 perkara. Jadi jar Nabi, dalam dunia ini ada 3 yang aku cintai, yaitu harum-haruman. Jadi kita sangat suka dengan yang sifatnya harum. Yang kedua, dan wanita, perempuan. Yang ketiga, ujar Nabi, dan dijadikan pendingin mataku, kesenanganku dalam sembahyang. Artinya apa? Aku jan Nabi ketujuh cinta lawan harum-haruman. Aku suka cinta dengan perempuan. Tetapi yang paling aku cinta adalah sembahyang. Yang paling aku cinta adalah sembahyang. Harum-haruman itu disebut dicintai oleh Nabi. Dan sebagaimana dimaklumi bahwa bagi mata dan telinga pendengaran itu tidak ada bagian padanya. Urusan harum-haruman ini mata kada ada jatah. Mata kada membedakan mana nang harum, mana nang kada. Telinga sama, kada kau membedakan mana nang harum, mana nang kada. Akan tetapi bagi indera pencium saja, nah mengetahui ini harum ini kada adalah indera pencium. Nah, wanita itu disebut oleh Nabi tadi dicintai. Dan tidak ada bagian pada wanita itu melainkan bagi indera mata dan penyentuh. Sumber datangnya kenapa cinta kepada perempuan itu dari panca indera mata dan penyentuh. Tidak bagi indera pencium, perasa dan pendengaran. Jadi artinya bahwa wanita itu dicintai karena 2 alasan. Pertama, nyaman dipandang, yang kedua nyaman disentuh. Urusan telinga kada berfungsi, orang tuli kada jadi masalah, katuju jalan bini-bini. Karena urusan telinga kada ada urusan dengan
dengan itu. Nah, yang ketiga, Rasulullah menyatakan, dan salat, nah salat sembahyang disebut pendingin mata. Artinya yang paling beliau cintai adalah salat, dan dijadikannya beliau paling dicintai. Dan telah maklum bahwasanya lima indera itu tidak ada bagian pada salat. Urusan penciuman, penglihatan, pendengaran, pengerasaan adalah salat itu masuk di situ, ada. Tapi kenapa Nabi mengatakan bahwa yang paling kucintai adalah salat? Nah, ini menunjukkan bahwa berarti ada sumber cinta dari bukan indera yang lima itu. Ini menunjukkan bahwa ada sumber cinta yang tersembunyi yang bukan datang dari panca indera yang lima. Buktinya sembahyang. Sembahyang adalah urusannya lawan mata, lawan telinga, lawan pencium, lawan rasa, lawan raba, ada. Tapi Nabi sembahyang itulah yang paling kucintai dibanding wanita dan harum-haruman tadi. Dan telah maklum bahwasanya lima indera itu tidak ada bagian pada salat, bahkan atau tetapi itu sembahyang adalah bagian indera yang keenam. Kelezatan, kenyamanan sembahyang itu bersumber atau diperoleh dari indera yang keenam, yang tempat sangkaannya adalah hati. Tidak ada diketahui kecuali oleh orang yang mempunyai hati. Nah, jadi amun orang kada beisi hati, kada kawa cinta kepada sembahyang. Karena sembahyang itu sumber kenyamanannya dari hati. Kalau orang kada punya hati, kada akan bisa cinta kepada Allah. Karena Allah kada bisa diperdapati dengan panca indera yang lima. Tapi Allah hanya bisa diketahui, dikenal oleh hati. Kalau kita kada punya hati, kada akan bisa ada cinta kepada Allah. Nah, jadi seapa hati kita ganalnya, seapa hati kita tahunya kepada Allah, saitulah kita bisa cinta kepada Allah. Seapa hati kita ada, seapa ada hati kita ganalnya, saitulah hati kita bisa cinta dengan sembahyang itu. Sesuatu yang kita cintai itu akan menghilangkan kesusahan. Sesuatu yang kita cintai itu akan menghilangkan penderitaan. Contohnya, orang sakit. Lalu si sakit ini cinta lawan sesuatu, datang sesuatu itu, nah maka rasa sakitnya pun akan hilang. Kenapa? Karena kuatnya cinta kepada sesuatu itu. Orang dalam kesusahan, dalam keadaan pikiran kada karuan, datang ada orang yang dicintainya, otomatis itu hilang. Nang dalam pikirannya cuma adalah orang yang dicintainya. Nah, itulah sembahyang. Berhubung sembahyang itu paling dicintai Nabi, maka setiap kali Nabi mengalami masalah, setiap kali Nabi mengalami kesulitan, badara ila shalah, Nabi segera sembahyang. Nah, ini bagi Nabi kita sembahyang itu paling dicintai sih dia. Jadi kesusahan apapun yang datang kepada Nabi, bila si dia sembahyang lapang.